Halo, saudara-saudara mahasiswa. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Semoga senantiasa sehat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kembali dengan saya di channel YouTube untuk sesi kuliah pada mata kuliah Tata Kelola Pemerintahan. Nah, sekarang masuk ke dalam sesi yang membahas mengenai transformasi digital ya dan juga betapa pentingnya inovasi di dalam tata kelola pemerintahan. Jadi kalau yang lalu kita membahas perubahan paradigma dari pola tradisional menuju modern, lantas sudah masuk juga transformasi di dalam pemerintahan, sekarang masuk ke dalam digitalnya seperti apa dan bagaimana inovasi itu menjadi sangat penting di dalam tata kelola pemerintahan. Baik, izin saya untuk share materi di dalam PowerPoint ya. Oke. Nah, kata transformasi saya kira sudah familiar di kita ya. Ada perubahan gitu dari pola-pola teknologi yang lama gitu, yang manual, kemudian berbasis internet, sekarang sudah digital gitu kan. Dan ini mengindikasikan betapa pentingnya juga inovasi-inovasi di dalam tata kelola pemerintahan. Karena kan pola yang sekarang sudah betul-betul berubah gitu kan, berubah ya kan. Masyarakat pun sudah sangat familiar dengan namanya IT, dengan digital gitu. Dengan berbagai platform-platform juga sangat familiar. Oleh karenanya di dalam pemerintahan pun sama ya, kita tidak bisa duduk manis diam, tidak peduli terhadap perkembangan di era digital ini. Kita harus ngeh ya, karena kalau tidak ya maka kita tidak bisa menyesuaikan dengan perubahan-perubahan tersebut. Baik. Nah, idenya sebetulnya adalah bagaimana teknologi informasi dan komunikasi bisa dioptimalkan ya di dalam layanan pemerintahan. Kalau berbicara teknologi informasi dan komunikasi di dalam pemerintahan, ini pasti ya kita akan merujuk ada beberapa komponen di situ ya. Ada perangkat kerasnya, ada perangkat lunaknya, dan ada jaringannya serta sistem informasi yang dipergunakan untuk mendukung administrasi publik di dalam pengambilan keputusan dan pelayanan kepada masyarakat. Artinya apa, teman-teman mahasiswa? Di dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui tata kelola pemerintahannya, tidak lagi kita monodisiplin ya, ilmu pemerintahan hanya dari ilmu pemerintahan saja tidak. Jadi justru sekarang gitu paradigmanya dengan New Public Administration ini bahkan sudah ada transformasi secara teknologi bahwa dukungan IT, dukungan digital, dukungan jaringan internet sangat menjadi penting. Artinya di sini juga orang-orang IT gitu memegang peran penting di dalam suksesnya layanan layanan publik begitu kira-kira. Nah, maka dari situ muncullah yang disebut dengan konsep e-government ya, seperti dikemukakan oleh World Bank, di mana apa namanya e-government ini sebagai eh, apa namanya keterlibatan atau dilibatkannya atau penggunaan dari IT ini menjadi penting sebagai transformasi dalam hubungan pemerintahan dengan warganya, dengan dunia usahanya, dan antar instansi pengguna pemerintahan itu juga menggunakan layanan-layanan dan berbasis pada teknologi informasi ini. Artinya apa namanya di berbagai belahan dunia pemanfaatan IT ini, teknologi IT ini sudah demikian luas gitu. Ya, tak terkecuali pula di Indonesia, sama hanya dengan mereka gitu kan. Nah, kalau berbicara konsep TIK di dalam pemerintahan, pada paradigma baru ini dikatakan bahwa TIK bukan hanya alat teknis ya. Jadi bukan hanya untuk IT saja, melainkan juga sebagai instrumen strategis ya yang mendorong dilakukannya transformasi birokrasi
menuju kepada pemerintahan berbasis data dan teknologi. Ya, jadi sekarang kan sudah betul-betul data itu menjadi sangat penting. Apalagi sekarang metadata menjadi bagian dari apa namanya informasi yang bisa sebagai sumber tambahan barangkali dengan metadata ini bagi para pengambil keputusan. Di dalam pandangan United Nations ya, tahun 2022 mengatakan bahwa digital government menciptakan nilai publik melalui apa? Melalui layanan yang terintegrasi, yang inklusi, dan yang berkelanjutan. Jadi ada kata-kata terintegrasi, inklusi, dan berkelanjutan. Artinya tidak eh, satu saja pemerintahan itu hanya oleh pemerintah saja dan masyarakat tidak. Jadi dengan digital government itu sudah semakin meluas, kira-kira begitu ya. Nah, ada hal yang penting terkait dengan bagaimana TIK dipergunakan di dalam pemerintahan. Di sini ada tiga pilar utama ya. Misalnya yang pertama adalah pentingnya efektivitas dan efisiensi. Jadi melalui teknologi TIK ini dapat mempercepat proses administrasi pemerintahan serta mengurangi rantai birokrasi. Jadi adanya penyederhanaan-penyederhanaan yang dalam pola lama itu ya cukup rigid gitu. Dan karena modelnya juga manual gitu kan seperti itu. Terus yang kedua, sebagai pilar utama dari TIK ini adalah transparansi dan akuntabilitas. Jadi dengan adanya penggunaan TIK, keterbukaan informasi kepada publik, pengawasan publik terhadap pemerintah semakin meluas dan lebih memungkinkan dibanding sebelumnya. Karena kan data dan informasi demikian cepat sampai ya. Nah, yang pilar yang ketiga adalah adanya partisipasi masyarakat atau partisipasi publik. Nah, di sini membuka ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat lebih cepat. Sehingga kata-kata responsivitas dari pemerintah menjadi sangat penting di sini. Jadi ketika ada respon dari masyarakat seperti apa atas layanan pemerintah, katakanlah baik ya ya itu yang diharapkan. Kalau kurang baik itu berarti menjadi bagian yang untuk mengevaluasi diri. Sehingga pemerintah bisa terus memperbaiki dalam layanan-layanannya. Begitu ya. Jadi betapa pentingnya TIK di dalam pemerintahan yang salah satunya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas di dalam layanan publik karena bisa memangkas birokrasi yang dianggap lambat selama ini. Nah, beberapa bentuk pemanfaatan TIK ya di dalam pemerintahan juga termasuk di dalam ada tantangannya. Ya, misalnya saja e-government dilakukan dalam hal pengurusan perizinan online, ya, pembayaran pajak elektronik, administrasi kependudukan, layanan kesehatan, dan lain-lain. Kemudian juga sebagai sistem informasi manajemen pemerintahan yang dipergunakan, misalnya terkait dengan pengelolaan data kepegawaian, pengelolaan mengenai keuangan daerah, monitoring dan evaluasi program-program yang dilaksanakan baik oleh pemerintahan desa, daerah maupun nasional. Yang ketiga, bahwa TIK dipergunakan oleh pemerintah itu antara lain dalam bentuk pengadaan barang dan jasa. Jadi yang namanya sekarang lelang lah bahasa kasar seperti itu sudah menggunakan model apa namanya pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang yang transparan dan terdokumentasikan. Jadi sudah apa namanya tidak lagi face to face berhadapan tapi sudah menggunakan e-procurement. Kemudian juga open data dan e-partisipasi juga sudah semakin terbuka di mana banyak sekali portal-portal ya yang menyediakan data dan informasi yang terbuka kepada publik ya baik dalam hal website maupun platform-platform aspirasi digital masyarakat. Jadi ini salah satu challenge ya dalam hal pemanfaatan TIK di dalam pemerintahan.
Pada sisi yang lain yang menjadi tantangannya adalah adanya kesenjangan digital, terutama antara kota dan desa, daerah pinggiran, daerah perbatasan ya. Dan tentu saja upayanya nanti ya mungkin dengan cara edukasi ya, dengan cara penyediaan fasilitas ya jaringan dan lain-lain. Kemudian keterbatasan sumber daya manusia yang betul-betul mumpuni di bidang IT, TIK juga itu menjadi perhatian ya. Kemudian ada risiko-risiko keamanan dari cyber karena dengan data kebuka ke publik gitu kan, itu sudah memungkinkan semua bisa mengaksesnya dan ini perlu diperkirakan terkait dengan perlindungan atas data tersebut dan sehingga tidak mengganggu atau menghambat jalannya penyelenggaraan pemerintahan dan layanan-layanan publik kepada masyarakat. Ini e-government dan e-partisipasi bahwa dengan e-government ini di mana pemanfaatan TIK untuk meningkatkan kualitas layanan publik ya efisiensi administrasi transparansi dan akuntabel lebih apa namanya ditingkatkan ya artinya masyarakat semakin terlibat di dalamnya. Di dalam digital layanan, e-government mencerminkan adanya transformasi tata kelola ya dari mulai pola tradisional menuju sistem yang terintegrasi, yang responsif dan berbasis pada data. Apalagi sekarang kan dalam layanan-layanan pemerintahan berbasis NIK ya, nomor induk kependudukan. Sekarang sudah sangat mudah gitu kan ketika butuh apa, sekarang dengan NIK itu bisa didapat informasi tentang yang bersangkutan. Nah, kalau dilihat dari perkembangannya, saya kira tahapan perkembangan e-government ini nampak ya dari mulai emergency presence ya, penyediaan informasi atau satu arah secara daring dulu pernah ya pemerintah menyampaikan informasi ya, by email ya, by website, kemudian muncul dengan interaktif present, komunikasi dua arah melalui formulir atau media digital ya, ada Zoom, ada Google Meet, ada apa gitu seperti itu ya. Nah, kemudian berkembang menjadi transaksional present. Layanan-layanan publik dapat diselesaikan penuh secara daring. Jadi tanpa datang, tanpa pergi, masyarakat sudah bisa dan mendapatkan juga buktinya dalam bentuk apa namanya i formulir kah, KTP kah, sudah bentuknya udah paperless ya seperti itu. Dan yang terakhir tentu saja tahapan yang tertinggi adalah connected preference, integrasi sistem antar instansi dan partisipasi digital masyarakat juga semakin meluas. Karena apa? Karena data yang sudah semakin terintegrasi. Ya. Jadi ketika kita berada pada posisi transactional presence dan connected presence itu mengindikasikan bahwa harus semakin dipersiapkan terutama pihak masyarakatnya ya karena masyarakat di kita kan tidak sama. Kalau misalnya ketidakmampuan digital dan sarana personal tidak ada di personal masyarakat, maka di tingkat pemerintahan terendah seperti halnya desa ya mau tidak mau harus menyiapkan layanan-layanan sehingga masyarakat tetap bisa datang ke desa, ke kelurahan. Nah, di situ di layanan digitalnya gitu seperti itu. Demikian saya kira ya terkait dengan tahapan perkembangan e-government di kita. Bagaimana terkait dengan e-participation, jadi pelibatan masyarakat secara digital ya di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Misalnya kita bisa melihat dalam hal e-partisipasi itu dalam hal penyediaan informasi kebijakan secara terbuka. Jadi masyarakat sekarang butuh informasi apapun, entah perda, entah undang-undang, entah apa, sekarang sudah bisa diakses di platform internet ya, platform digital. Kemudian contoh lainnya ada e-consultation, tanggapan masyarakat terhadap rancangan kebijakan juga bisa dilakukan secara digital ya. Sama halnya juga dengan misalnya decision making, keterlibatan aktif dalam perumusan kebijakan. Ya, saya kira banyak contoh-contohnya dengan lapor presiden, lapor Mas Wapres dan seterusnya itu juga bagian dari apa namanya e-participation. Jadi kalau dilihat dari implementasinya di Indonesia, platform lapor misalnya dan SPAN gitu kan membuka ruang pengaduan bagi masyarakat gitu kan
sehingga masyarakat bisa menyampaikan keluh kesahnya gitu kan, masyarakat bisa menyampaikan apa namanya usulannya gitu. Dengan demikian maka dengan e-participation ini semakin meningkat ya tingkat transparansinya, tingkat akuntabilitas, tingkat efektivitas dan partisipasi publik ya. Nah, tentu saja ini sama-sama baik pemerintah maupun penyedia layanan lainnya dan masyarakat juga keduanya harus eh, memahami dan terus meningkatkan kapasitas diri sehingga ketika ada upaya masyarakat terlibat di dalam e-partisipasi ini betul-betul partisipasinya ada partisipasi yang dewasa secara politis ya. Bukan karena dipengaruhi, bukan karena mobilitas, bukan karena terpaksa atau karena jual beli bisa melalui money politik jangan ya. Tapi betul-betul karena kesadaran masyarakatnya. Begitu ya teman-teman mahasiswa. Nah, tadi saya mengatakan bahwa yang perlu diperhatikan juga adalah terkait dengan keamanan cyber dan perlindungan data. Nah, pemerintah, terutama pemerintah pusat ya, melalui pihak-pihak terkait, katakanlah pihak kepolisian nah, atau Kementerian Informasi dan Digital gitu kan, itu harus betul-betul dibuatkannya sistem pengamanan ya, yang memadai sehingga kemungkinan terjadinya ada kebocoran data atau informasi bisa terhindarkan atau bisa dikurangi. Ini sebetulnya di semua negara ya, apalagi Indonesia masih kategori negara yang berkembang gitu. Ini harus menjadi perhatian juga ke depannya ya, agar masyarakat Indonesia dapat dilindungi ya terkait dengan personal data tersebut. Jadi kalau dilihat dari prinsip CAA dan ancaman siber dalam pemerintahan misalnya, informasi hanya diakses pihak berwenang saja, jadi harus confidentiality ini harus ada ya. Jadi justru informasi itu jangan sembarangan itu, apalagi hal-hal yang penting ya. Prinsip integriti data tidak berubah tanpa izin. Ya. Jadi makanya perlu ada password atau bertahap perlindungan-perlindungan. Bahkan sekarang kan sudah menggunakan apa namanya digital melalui wajah, melalui sidik jari gitu udah bio bio apa ya bio password gitu ya seperti itu. Ya teman-teman mahasiswa ini ya. Kemudian juga ancaman-ancaman ya, ada malware, ada uh, ransomware gitu. Ini mengekskripsi data dan menghentikan operasional itu juga sangat penting ya. Jadi ke depan itu memang yang namanya orang yang mengerti IT, mengerti sistem harus sangat penting ya. Ada serangan-serangan terkait dengan pelumpuhan layanan publik dalam portal ya, kebocoran data ya. Nah, risiko cyber ini merupakan ancaman global ya dengan dampak yang sistemik terhadap institusi publik. Nah, bagaimana perlindungan ini bisa benar terjaga? Pihak pemerintah saya kira harus betul-betul menyiapkannya secara baik. Ini juga terkait dengan polisi, regulasi ya, terkait dengan perlindungan keamanan cyber di Indonesia juga harus terus diupayakan. Sudah ada memang Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data dan pribadi, Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE ya, di mana di sini mengintegrasikan sistem informasi pemerintahan dengan standar keamanan ya, yang serta manajemen risiko dan pengendalian akses yang ketat dalam pengadaan barang dan jasa. Nah, di sini betapa pentingnya peran Badan Siber dan Sandi Negara ya. Bagaimana ia menyusun pedoman, menyusun teknis dan lain-lain dalam upaya keamanan informasi dan data dari instansi pemerintah. Pada sisi yang lain juga diperlukan yang namanya strategi penguatan. Jadi strategi penguatan pada kelembagaan, strategi penguatan kapasitas orang-orangnya gitu kan. Nah, ini berhubungan dengan manajemen risiko ya, inskripsi data, peningkatan literasi keamanan digital, aparatur pemerintah ya yang berhubungan dengan digital serta
Perlu dilakukan kolaborasi lintas sektoral dan penegakan hukum yang konsisten kalau terjadi pelanggaran atau penyalahgunaan. Ya, itu barangkali. Nah, berikutnya terkait dengan inovasi layanan publik berbasis digital, saya kira sering berulang saya mengatakan dan juga Anda bisa mengambil contoh dari yang lain bahwa pembaharuan-pembaharuan terkait dengan pelayanan publik ya itu akan berjalan terus saya kira. Hitungannya bukan per 5 tahun atau per 2 tahun, mungkin setiap ada perubahan sistem, ada perubahan plafon, pemerintah merespon gitu kan, seperti itu akan berkembang terus ya. Bahwa inovasi sektor publik ini tentu saja akan bertujuannya untuk apa? Agar public values-nya ya nilai publiknya itu terus meningkat ya. Jadi bukan semata-mata pada digital prosedurnya, melainkan juga transformasi dan sistem layanan yang meningkatkan masyarakat semakin percaya dengan digital ini. Karena kita sebetulnya dibilang sebagai masa transisi sebetulnya di Indonesia, karena kan masyarakat masih banyak yang belum paham terkait dengan digital ini. Seperti itu. Bagaimana praktik inovasi di Indonesia dan dunia terkait dengan inovasi ini? Banyak ya, kita ambil contoh di Estonia, di Korea, dan juga di Indonesia. Misal kalau di Indonesia, sistem perizinan berusaha ya terintegrasi dalam OSS, ya, layanan kependudukan ya secara daring dan aplikasi pengaduan lapor mempercepat layanan dan meningkatkan transparansi. Saya kira contoh-contoh banyak ya Anda bisa pelajari, Anda bisa dalami lebih lanjut. Nah, tantangannya tentu saja adanya kesenjangan akses internet dan literasi digital antar wilayah menjadi sangat penting terkait dengan keamanan data. Nah, di sini adanya risiko kebocoran data dan adanya penurunan kepercayaan masyarakat terhadap eh, ketidaknyamanan atau ketidakamanan data itu menjadi penting ya. Pada sisi yang lain juga budaya organisasi yang belum adaptif terhadap perubahan-perubahan digital itu merupakan satu kondisi yang cukup eh, apa namanya penting ya kalau tidak diatasi karena resistensi birokrasi itu dapat menghambat juga itu kan. Jadi karena ada kebiasaan-kebiasaan lama yang sudah terbentuk dalam dirinya, ketika masuk inovasi baru mereka merasa terancam, terganggu dan seterusnya. Padahal dengan inovasi ini justru untuk membantu dan mempercepat proses berjalannya pekerjaan, program atau layanan. Tentu saja ini perlu adanya strategi keberlanjutan. Nah, strategi keberlanjutan ini dilakukan dengan penguatan regulasi dan kebijakan yang terintegrasi. Tentu saja investasi perlu dilakukan, terutama investasi infrastruktur ya, teknologi dan literasi digital. Perlu upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparaturnya ya, dalam kemampuan digital. Pada sisi yang lain juga yang namanya kolaborasi atau kerjasama multi pihak ya, baik pemerintah, swasta, dan masyarakat perlu terus dilakukan karena pemerintah kan tidak bisa jalan sendiri. Dan tentu saja untuk menjamin bahwa inovasi berjalan dengan baik, gangguan dapat diantisipasi dan lain-lain, tentu saja perlu dilakukan evaluasi secara berkala berbasis pada umpan balik dari masyarakat sebagai pengguna, gitu ya. Begitu ya. Jadi sebagai closingnya, Maur mengatakan bahwa inovasi di dalam pemerintahan yang berhasil adalah inovasi yang berkelanjutan dan senantiasa beradaptasi. Ya, begitu ya teman-teman masih ya, dalam para eh, pemirsa. Saya kira itu kuliah saya hari ini dan mohon maaf kalau ternyata tidak optimal. Saya merasa yakin kita masih terus bisa berkembang ya. Kita bisa diskusi silakan dalam kolom komentar Anda bisa isikan dan tentu saja ini sebagai upaya-upaya perbaikan untuk saya sendiri. Terima kasih, selamat beraktivitas, sehat selalu. Terima kasih untuk melihat channel YouTube saya. Jangan lupa subscribe dan saya menunggu koreksi masukan dalam kolom komentar. Sukses selalu. Terima kasih.